perbedaan mendasar antara seorang newbie trader dengan seorang profesional trader itu sebetulnya hanya terletak dari cara pandang saja. Ternyata harga terkoreksi menyentuh level 23,6%. Biasanya harga akan lari ke 50 bahkan ke 61,8. Ketika nilai tersebut sudah di luar kaidah, maka itulah yang disebut dengan break of structure. Kita ikuti ya webinar sore ini, dan tidak lama-lama lagi kita persilakan Mr. Deki Faslobi untuk memaparkan materinya sore hari ini. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu partisipan yang saya hormati, begitupun juga untuk para subscriber ya dari channel YouTube kami, Rahasia Keuntungan. Selamat sore. Di kesempatan sore hari ini saya akan membawakan satu tema, market reverse. Ini apakah merupakan suatu peluang bagi kita atau memang masalah ya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau berbicara mekanisme transaksi, seluruh dunia memiliki kesempatan yang sama. Dalam trading, khususnya di industri futures, kita hanya diberikan dua pilihan sederhana. Apakah kita akan melakukan beli? Beli berarti berharap harga naik, lalu kemudian kita memilih jual berarti berharap harga turun ya. Artinya mekanisme ini seluruh dunia sama. Namun demikian dalam perjalanannya terkadang ketika kita membeli sesuai dengan yang kita harapkan ternyata harga malah bergerak anomali, tidak sesuai dengan arah entry kita. Ataupun ketika kita sell berharap ke bawah, ternyata harga malah bergerak sebaliknya. Perlu diinformasikan kepada Bapak dan Ibu, saya sudah menginvestasikan waktu untuk mempelajari berbagai macam indikator ya. Itu saya sempat mengkolek sampai 1.880 indikator, lalu kemudian saya coba mencari bagaimana kolaborasi antara indikator yang satu dengan yang lainnya, lalu kemudian saya bentuk template dalam suatu trading system, itu saya kolek sampai 332 buah ya. Lalu kemudian saya pun juga mencoba mempelajari automate trade sampai 305 robot ya, saya pelajari semua dan itu saya menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 52.560 jam untuk mencari informasi kenapa kita pada saat trading, pada saat kita melakukan entry, ternyata pergerakannya itu tidak sesuai dengan arah entry kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangankan untuk para newbie, seseorang yang sudah menjalankan trading, bahkan lebih dari 10 tahun, ternyata seringkali melupakan yang namanya struktur pasar, ya, atau market structure. Kebanyakan trader lebih suka mengotak-ngatik bagaimana indikator itu bekerja atau mencoba menggali informasi, mencari bagaimana bisa bertransaksi secara otomatis tanpa mengindahkan daripada market structure itu sendiri.
Padahal yang namanya struktur pasar ini adalah hal yang paling fundamental bagi seorang trader untuk mengetahui kemana sebetulnya pergerakan harga itu akan bergerak. Kalau dari contoh yang ada di gambar ini, Bapak dan Ibu, kita lihat bagaimana untuk pergerakan bullish ya. Ini dimulai dari pergerakan nilai terendah, lalu kemudian naik ke harga tertinggi. Setelah terjadinya impuls, adalah suatu hal yang wajib, yang namanya tren dalam sebuah trading itu pasti terkoreksi, Bapak dan Ibu. Jadi setelah muncul yang namanya level tertinggi, pasti akan terjadi koreksi, dan itu membentuk yang namanya higher low. Apabila harga high ditembus, maka akan kembali membentuk yang namanya higher high, dan begitu selanjutnya ya. Lalu kemudian untuk yang posisi bearish pun juga sama. Dari posisi yang pertama adalah posisi tertinggi, lalu kemudian terjadi impuls, maka akan membentuk posisi low, lalu kemudian terkoreksi, akan membentuk yang namanya lower high, lalu kemudian apabila posisi low-nya ditembus, maka akan berlanjut menjadi lower low. Artinya hal-hal yang seperti ini wajib diketahui oleh seorang trader. Karena dari struktur pasar ini, kita bisa memanfaatkannya dengan berbagai metode, berbagai price action, berbagai indikator bisa kita terapkan di mana kita bisa melakukan eksekusi ya. Secara khusus saya akan memaparkan beberapa metode bagaimana kita bisa memanfaatkan pembalikan arah harga. Ada 4 yang ingin saya ketengahkan di kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan yang namanya psikologis level ya, level psikologi. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan yang namanya high and low level. Lalu yang ketiga, kita bisa memanfaatkan pivot level. Dan yang keempat adalah Fibonacci level. Baik, kita akan coba kupas satu persatu. Psikologis level ini adalah suatu posisi area keseimbangan yang merujuk kepada angka atau harga bulat tanpa koma. Jadi Bapak Ibu tentu seringkali pada saat kita menjalankan transaksi, seringkali misalnya Anda bertransaksi di instrumen emas ya, harga misalnya 1750.00, artinya di belakang komanya itu tidak ada angka. Ya, itu betul-betul bulat. Nah, level-level seperti ini, inilah yang disebut dengan psikologi level. Selain mudah diingat, level ini seringkali terjadi volatilitas yang tinggi, baik bouncing maupun break, karena hampir seluruh pelaku pasar itu menempatkan posisinya pada level parity ini. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, hampir seluruh pelaku pasar di dunia, termasuk para fund manager, itu selalu memanfaatkan apakah instant execution ataukah pending order, itu selalu di area psikologi ini. Dalam gambar yang saya tampilkan, di sini saya mencontohkan untuk market USD Japanese Yen. Bapak dan Ibu bisa lihat di area di sini ada 102.00 ya. Lalu kemudian di atasnya 103.00, lalu 104 dan selanjutnya. Ini adalah level-level psikologi. Merujuk kepada apa yang saya sampaikan di beberapa video saya sebelumnya, seringkali saya sampaikan pada saat kita trading, berfokuslah kepada 4 atau 6 bentuk candle. Kita harus berfokus kepada hammer, bentuk shooting star, harami atau inside bar, lalu engulfing, lalu kemudian duckload dan piercing line.
Bapak dan Ibu berfokuslah pada 6 bentuk candle tersebut, lalu perhatikan di area psikologi level ini. Apabila 6 bentuk candle tersebut berada pada psikologi level, besar kemungkinan akan terjadi pembalikan arah. Silakan, ini sangat aplikatif sekali. Bapak dan Ibu bisa mencobanya ya di rumah. Lalu kemudian yang kedua, kita lihat ini adalah high and low level. High and low level ini adalah suatu posisi area pembalikan yang kemudian seringkali kita sebut dengan istilah resisten atau support ya pada sebuah struktur pasar. Nah, tentunya yang namanya resistance support ini erat kaitannya dengan market structure tadi. Di mana nilai tertinggi lalu kemudian ditembus, maka akan membentuk harga lebih tinggi lagi. Lalu sebaliknya di mana nilai terendah ditembus, maka akan membentuk nilai rendah kembali. Ketika nilai tersebut sudah di luar kaidah, maka itulah yang disebut dengan break of structure. Terjadi kerusakan terhadap struktur pasar. Nah, dalam perubahan struktur pasar tersebut, di sanalah kita bisa memberikan tanda di mana swing terjadi. Ya, ketika swing tersebut terjadi di atas, maka itulah yang disebut dengan resisten. Ketika terjadi di bawah, itulah yang disebut dengan support ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan contoh di sini, ketika ada posisi lebih dari 2 kali, lalu kemudian posisi tersebut harga menghampiri level yang sama, maka kita harus memiliki satu kesimpulan. Apakah akan terjadi yang namanya break atau akan terjadi yang namanya bouncing. Nah, pola-pola seperti ini Bapak Ibu bisa mengkombinasikan dengan 6 bentuk candle tadi. Apabila bertemu di level yang sama, 6 bentuk candle tadi, maka di sana merupakan sinyalemen bagi kita untuk melakukan eksekusi ya. Baik, lalu kemudian kita lihat yang ketiga Bapak dan Ibu. Ini adalah disebut dengan pivot level ya. Pivot level umum sekali orang membaca harga berada di atas pivot level, maka kecenderungan pada saat itu harga akan terus naik. Lalu kemudian bagaimana apabila harga berada di bawah pivot level, maka kecenderungan akan terus turun ke bawah. Pivot level tentu memiliki resisten 1, 2, dan 3, begitupun nilai supportnya 1, 2, dan 3. Di area-area tersebut, Bapak dan Ibu bebas menentukan sikap. Apakah di area tersebut Bapak dan Ibu mau melakukan entry posisi, atau Bapak dan Ibu mau melakukan yang namanya close posisi, itu semua bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tetap secara prinsip Bapak dan Ibu harus melihat daripada 6 candle tadi. Apabila 6 candle tadi berada pada level pivot, maka di sana merupakan sinyalemen bagi kita. Dan khusus untuk para partisipan yang hadir di kesempatan sore hari ini, saya akan memberikan manual calculation. Walaupun demikian, pivot level sebetulnya bisa kita cari di internet ya. Tetapi saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sebetulnya bagaimana cara menghitung daripada pivot level itu ya. Jadi yang dikatakan dengan pivot level atau PP ini adalah harga tertinggi pada hari tersebut. Ditambah dengan harga terendah, ditambah dengan harga penutupan, lalu dibagi 3. Ini apabila Anda mau menghitung pivot untuk harian. Begitupun berlaku untuk mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Ketika Anda menghitung harga tertinggi pada bulan tersebut, ditambah harga terendah pada bulan tersebut, ditambah harga penutupannya, lalu Anda bagi 3, maka disitulah letak median atau pivot level pada bulan tersebut. Lalu kemudian, bagaimana kita untuk mengetahui daripada nilai-nilai resisten 1, 2, dan 3, begitupun untuk
support 1, 2, dan 3. Untuk resisten 1, Bapak dan Ibu, rumusnya adalah 2 dikalikan nilai pivot point, lalu dikurangi nilai terendah. Untuk resisten 2, pivot point ini silahkan Bapak tambahkan dengan pengurangan dari high dan low. Lalu kemudian untuk resisten 3, harga tertinggi ditambah 2, dikalikan dengan pengurangan antara pivot point dengan nilai low. Jadi dari rumus ini Bapak dan Ibu akan menemukan gambaran di mana sebetulnya kita mau menahan posisi atau mau melakukan entry atau mau melakukan exit, itu bisa dilakukan di area-area tersebut. Lalu kemudian untuk support 1, Bapak dan Ibu, ini adalah rumusnya, 2 dikalikan pivot point dikurangi high. Kalau resisten 1 itu dikurangi low, tetapi pada support dikurangi dengan high. Ya. Lalu kemudian support 2, ini adalah pivot point dikurangi dengan pengurangan antara harga tertinggi dan harga terendahnya. Lalu kemudian untuk support 3, nilai terendah itu dikurangi 2, lalu dikalikan dengan pengurangan antara harga tertinggi dikurangi pivot point. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk melakukan screenshot ya pada tampilan layar di sini. Jadi Bapak Ibu juga bisa mencobanya di rumah. Dan perhitungan pivot level ini available untuk seluruh instrumen. Apapun nama instrumennya, rumusnya sama. Apakah Anda bertransaksi di emas, mata uang, oil, stock index, CFD, semua sama. Ya, perhitungannya adalah seperti ini. Baik, kita lanjut kepada pola yang selanjutnya. Yang keempat, ini adalah Fibonacci level. Fibonacci level ini adalah sebuah deret ukur yang bertujuan untuk membantu mengidentifikasi suatu level pembalikan harga dalam sebuah tren yang berjalan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, Bapak dan Ibu, dalam sebuah tren yang sedang berjalan. Baik, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat di layar grafik. Kita lihat di sini saya menggunakan instrumen XAU USD ya, emas pada time frame 4 jam. Tentu secara market structure ini sangat jelas, ini adalah tren yang sedang turun. Nah, ini yang saya berikan garis di sini. Kalau mengacu kepada apa yang saya jelaskan tadi di awal, maka di sini ini adalah nilai tertingginya ya. Lalu kemudian ini adalah nilai terendahnya. Lalu kemudian ini adalah nilai hasil koreksinya, ini yang disebut dengan lower high. Lalu kemudian ini adalah lower low, ini adalah lower high, dan kembali membentuk yang namanya lower low. Ya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Bapak dan Ibu harus terbiasa, harus melakukan praktis untuk mengidentifikasi daripada struktur pasar ini. Nah, tentu banyak sekali orang yang mencoba untuk melakukan entry posisi ya, tanpa memahami daripada struktur pasar itu sendiri. Misalnya ketika seseorang melakukan sell di area sini, banyak sekali orang mencoba menganggap bahwa ini adalah harga sudah akan turun ya. Lalu kemudian yang bersangkutan melakukan sell di area sini. Tanpa memahami daripada struktur pasar, tiba-tiba harga bergerak ke atas, lalu kemudian panik, orang tersebut meng-cut posisi di sini. Setelah di-cut, ternyata harga berbalik bahkan melewati posisi sell sebelumnya. Ya. Nah, ini tentu sangat-sangat disayangkan ya. Kita sudah memiliki posisi yang sebetulnya tepat, tetapi karena tidak memahami daripada struktur pasar, ini yang membuat akhirnya akun seseorang itu tidak bisa berkembang secara signifikan. Dengan menggunakan Fibonacci, Bapak dan Ibu, kita ambil satu contoh di sini ya. Ini adalah suatu deret ukur yang saya yakin Bapak Ibu sudah sering kali mendengar, sudah mengetahui.
Namun demikian, ketika posisi sedang downtrend, tempatkan 0% itu di bawah. Jangan terbalik Bapak dan Ibu ya. Ketika sedang uptrend, maka tempatkan 0 di atas ya. Ini adalah level 0-nya. Anggap saja Bapak dan Ibu baru mencoba menganalisa di area sini. Oke, mohon ditunggu, saya coba kasih arsir ya, untuk mempermudah. Iya, area di sini, nah yang saya berikan area abu-abu ini, kita coba untuk analisa, Bapak dan Ibu tempatkan 100%-nya itu di nilai yang tingginya. Lalu kemudian nilai terendahnya tempatkan di sini. Bapak dan Ibu perlu diketahui juga bahwa yang namanya level Fibonacci yang harus menjadi concern itu jelas ada 3, level 38,2 ya. Nah ini, lalu kemudian level 50% dan juga level 61,8. Karena yang namanya koreksi Bapak dan Ibu pasti selalu menghampiri kepada 3 level ini. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan di level manakah, apakah di 38 atau di 50 ataukah di 61 akan terjadi yang namanya 6 pola candle tadi. Apabila itu terjadi di sana, maka pada candle berikutnya Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya eksekusi. Dan ini luar biasa sekali. Maka dari itu banyak sekali seluruh trader di dunia itu mengatakan bahwa 3 level ini, inilah yang disebut dengan golden level ya. Karena ini adalah level-level emas yang selalu terjadi, yang bisa dimanfaatkan pada saat terjadinya koreksi dalam suatu tren. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, ini adalah level 61,8. Ya, kalau kita tarik garis seperti ini, nah berarti berada di area sini. Anda bayangkan Anda melakukan sell posisi di area sini. Bisa kita lihat di sini ya. Di area sini, ketika Anda entry, lalu kemudian tarik, tidak perlu sampai bawah, cukup sampai sini saja. Bapak dan Ibu berarti sudah mengantongi keuntungan Rp42.864.000 untuk satu lot posisi, ya, satu kali entry. Anda bisa bayangkan. Lalu kemudian perhatikan, ketika harga sudah mulai turun ke bawah seperti ini, ya. Lalu kemudian di sini membentuk, kita gambarkan seperti ini. Ini sudah membentuk seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, lalu kemudian dia ke bawah lagi seperti ini, dan ternyata di sini mulai ditembus. Artinya di level ini terjadi yang namanya BOS, ya, break of structure. Terjadi kerusakan struktur. Karena sebetulnya apabila itu tren masih ke bawah, dia seharusnya menuju ke sini, menembus kepada lower low-nya, ya. Artinya menembus ke sini. Kalau tren memang masih ke bawah. Namun demikian, kalau kita lihat dari struktur pasar di sini, terjadi kerusakan. Nilai lower high-nya itu ditembus. Maka dengan demikian, ini tren secara terkonfirmasi berubah arah. Nah, ketika berubah arah ini pun, Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan yang namanya Fibonacci, ya. Begitupun pada saat ini yang sedang berjalan, ini jelas ini adalah sebuah tren yang sedang menurun. Oke, Bapak dan Ibu tentu bisa memanfaatkan untuk melakukan analisa, ya. Karena tren sedang turun, maka Bapak Ibu tempatkan nolnya di bawah, lalu kemudian 100-nya di atas seperti ini. Oke, nah ini kurang lebih di sini ya. Bapak Ibu perhatikan, nah ini seperti ini. Iya. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan, ini level 61,8 berada di ujung candle. Cantik sekali ini. Ya, ini 61,8 berada di sini. Jadi pada saat itu berarti kurang lebih di sini kalau dilihat pada tanggal
2 November 2021 berarti 3 hari kemarin seharusnya kita sudah bisa memiliki posisi sell di area sini ya. Ini adalah area kita untuk melakukan sell posisi. Lalu kemudian ini adalah nilai low-nya ya, nilai low-nya. Ketika dia sudah tembus, ini high, ini adalah low, lalu ini lower high, lalu ini lower low, secara market structure dia wajib untuk dikoreksi. Dia pasti wajib untuk balik lagi. Maka minimal target di sini sudah bisa kita ambil Bapak dan Ibu. Kalau saya coba tarik ya dari arah entry kita di sini sampai ke area sini, tidak perlu sampai bawah ya. Dari sini sampai ke sini saja itu kurang lebih sekitar 22.456.000 rupiah untuk satu kali entry Bapak dan Ibu ya dengan volume transaksi satu lot. Jadi pola-pola ini bisa kita manfaatkan pada saat terjadinya pembelokan arah ya. Tentu bagi orang yang memahami keilmuannya, tentu ini adalah sebuah peluang. Dan khusus di kesempatan sore hari ini, saya pun ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu, ini adalah hal yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Mohon diingat saja bahwa setiap tren atau pergerakan harga itu wajib terkoreksi. Jadi mohon digarisbawahi, sebuah tren itu wajib terkoreksi. Ketika level koreksi Fibonacci, ternyata harga terkoreksi menyentuh level 23,6%, biasanya harga akan lari ke 50 bahkan ke 61,8. Ya. Lalu kemudian apabila koreksi itu menyentuh level 38,2 sampai dengan 50, itu biasanya akan lari ke 100% Bapak dan Ibu. Lalu kemudian apabila menyentuh level 61,8 ya, seperti tadi, itu biasanya akan lari ke 161,8%. Lalu yang jadi pertanyaan bagaimana Pak apabila harga ternyata koreksinya itu menyentuh level 0, maka apabila sudah menyentuh level 0%, itu adalah suatu tanda bagi kita bahwa tren akan mengalami perubahan. Nah, apabila Anda menggunakan time frame 1 jam, itu Anda sedang menganalisa untuk daily trend. Apabila menganalisa untuk 4 jam, maka Anda sedang melihat untuk weekly ya. Begitupun untuk di time frame daily, maka Anda sedang menganalisa untuk bulanan. Jadi dari keempat pola tadi itu bisa membantu kita untuk memanfaatkan peluang-peluang terjadinya pembelokan arah atau market reverse dalam suatu tren. Bapak dan Ibu, ada suatu tips yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa sebetulnya perbedaan mendasar antara seorang newbie trader dengan seorang profesional trader itu sebetulnya hanya terletak dari cara pandang saja. Seorang newbie itu biasanya hanya berpikir profit, and profit, and profit. Tetapi seorang profesional trader, dia selalu menghitung berbagai faktor risiko untuk mendapatkan profit. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Selamat sore Pak Deki. Selamat sore Pak Arief. Ya, tadi ada yang masih masalah Fibonacci nih. Fibonacci untuk yang downtrend itu nariknya dari mana tadi? Dari bawah ke atas Pak Arief. Dari lower low ke lower high. Iya betul. Jadi narik dari low ke high atau dari lower low ke lower high, betul. Oh gitu ya. Iya. Itu untuk H4 atau D1 atau yang H1? Semua sama Pak. Yang penting ketika Bapak sudah menemukan suatu channel bahwa tren sedang turun, maka Bapak harus mengambil kesimpulan penarikan Fibonacci itu nolnya di bawah lalu 100-nya di atas Pak.
Itu untuk yang downtrend ya Pak ya? Untuk downtrend, ketika terjadi uptrend, channel yang Pak Arief temukan, maka Bapak tinggal menempatkan 0-nya yang di atas, 100-nya yang di bawah. Oh gitu. Terus mungkin kalau kita yang agak kesulitan tuh kadang-kadang kita mau melihat ini downtrend apa uptrend itu kalau harga sudah kelihatan turun sih masih bisa diketahui Pak ya. Betul. Tapi kalau yang kadang-kadang harga gas sideways, kemudian ke breakout-nya, kemudian dia rebound, itu yang kadang-kadang kita menentukan untuk tren itu yang agak kesulitan. Mungkin mohon penjelasan kira-kira yang lebih arah mana yang bisa mengetahui untuk arah tren untuk lebih cepat, Pak. Baik, jadi sebetulnya untuk mengetahui bagaimana cara kita mengidentifikasikan tren, memang kita dibutuhkan praktis ya Pak Arief ya. Dan itu membutuhkan waktu untuk kita mencoba dan mencoba. Dan sebagai saran bagi Bapak dan Ibu, apabila Anda melakukan analisa, mohon lakukanlah pada time frame 1 jam, 4 jam, dan daily. Ya, jangan menggunakan time frame yang lebih kecil dari itu khusus untuk menganalisa. Jangan sekali-kali melakukan analisa pada time frame 5 menit atau apalagi 1 menit gitu ya. Itu karena sangat annoying ya. Perubahan tren itu akan cepat terjadi dan itu akan menyusahkan bagi yang membaca. Nah, tentu disarankan menganalisa dari ketiga time frame tersebut. Lalu hal yang paling mudah Pak Arief dan juga partisipan yang lainnya, ketika kita membaca suatu tren, lihat tingkat kemiringannya. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, bahwa untuk mengidentifikasi suatu tren untuk latihan bagi kita ya, silahkan Bapak dan Ibu gunakan moving average default setting. Artinya dengan parameter yang asli dari MetaTrader-nya, yaitu parameter 14. Bapak dan Ibu silahkan gunakan simple moving average dengan parameter 14, lalu perhatikan di mana candle berada. Apabila berada di atas garis moving average, maka itu tren sedang bullish. Apabila berada di bawah moving average, maka itu tren sedang bearish ya. Dan mohon diperhatikan juga oleh Bapak dan Ibu, tingkat kemiringan daripada moving average-nya itu kurang lebih 45 derajat ya. Jadi tidak boleh datar. Kalau datar berarti sideways gitu. Nah, itu adalah cara kita melatih untuk mengetahui dan mengidentifikasi dari suatu tren. Mungkin begitu jawabannya Pak Arief. Terus untuk penempatan itu Pak, untuk penempatan stop loss itu Pak, itu di harga kan 61 ya tadi golden ratio ya, golden rasionya di 23, 38, 61. Itu yang biasa dipakai untuk stop loss itu hingga harga 100 atau di 76 Pak? Baik. Penggunaan itu disesuaikan dengan level yang ditoleransi oleh seseorang, Pak Arief. Ketika orang siap dengan resiko yang tinggi, berarti dia siap menempatkannya di level 100% ya. Atau misalnya ketika seseorang tidak siap, misalnya bisa digunakan di level 76. Tetapi mohon diperhatikan oleh Pak Arief, karakteristik daripada si instrumen yang Bapak transaksikan. Kalau Bapak bertransaksi di emas, menempatkan stop loss di level 76 itu terlalu dekat Pak, malah mudah terjilat. Kecuali kalau Pak Arief memang bertransaksinya di mata uang. Nah, itu untuk ke 76 memang agak lambat ya Pak Arief ya. Iya, iya. Gitu. Jadi juga disesuaikan dengan karakteristik daripada si instrumen itu sendiri. Itu Pak Arief jawabannya. Ya. Selain lagi Pak, selain dari MA 14 itu eksponensial Pak ya? Simple Pak. Oh simple yang 14 untuk ini tambahannya pakai yang berapa Pak? Tidak ada Pak. Nah di sini Pak Arief juga nanti bisa lihat di video di channel YouTube kami Rahasia Keuntungan. Itu judulnya Magical of Moving Average Pak. Nah, nanti Bapak ada judul di sana, Magical of Moving Average, bagaimana kita bisa membaca suatu tren dengan hanya satu garis moving average sesuai blueprint dari si penemunya. Begitu Pak Arief.
Ya, oke. Terima kasih Pak Degi. Baik, Informasinya berharga. semoga bermanfaat dan salam profit Pak Arif. Dan terima kasih. Baik ya, para partisipan, apabila ada pertanyaan yang lain bisa aktifkan mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat yang nanti akan kami bacakan. Oke, Selamat sore, silakan. Pak. Pak Mardi, silakan Pak Mardi. Ya, menyambung penjelasan yang untuk Pak Arif tadi, itu kan moving average itu kan ada yang MA, ada SMA, itu perbedaannya apa Pak ya? Hanya tingkat presisinya saja. Jadi kalau memang penggunaan daripada moving average sebetulnya itu bisa digunakan yang eksponensial. Tapi karena tadi case daripada Pak Arif adalah bagaimana saya ingin mencoba mengetahui cara mengidentifikasi suatu tren, itu sebetulnya bisa memanfaatkan simple moving average Pak Mardi. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak Mardi. Baik ya, ini pertanyaan sangat simpel dari Pak Mardi ya, tentang SMA ya, Simple Moving Average. Ada juga yang menggunakan eksponensial ya, Pak Deki ya. Jadi memang bedanya cuma hanya presisinya aja. Oke, baik. Ada pertanyaan masuk Pak Deki nih dari Dr. Lee, ya, menanyakan dari metode yang dijelaskan untuk ROI ya kurang lebih gimana Pak? Untuk ROI-nya ini cukup tinggi ya, Dr. Lee. Return of investment ini tentu Bapak harus memperhitungkan berapa sebetulnya target yang Bapak ingin dapatkan. Ya, jadi yang menentukan daripada ini sebetulnya bukan GK Invest ataupun orang yang mengundang Bapak, tetapi yang menentukan adalah Dr. Lee sendiri. Karena dengan metode yang saya sampaikan tadi, tentu setiap orang dalam menggunakannya beda-beda. Ada yang ketika untung 10 poin diambil, ada yang untung 20 poin baru diambil, itu tentu akan berbeda-beda. Maka dari itu tentu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tetapi secara ROI-nya ini cukup tinggi ya Pak Dokter ya. Oke, baik Pak Deki, ada pertanyaan lanjutan dari Dr. Lee nih. Saya yang penting lebih dari deposito sudah cukup. Yang penting aman, kata Pak Dr. Lee. Betul. Nah, kalau berbicara aman dalam masalah trading, ini memang kebetulan sekali ya dokter ya, bahwa seluruh potensi keuntungan dan pembatasan risiko itu semuanya dalam kendali Dr. Lee sendiri. Bukan dikendalikan oleh GK Invest, bukan dikendalikan oleh orang yang mengundang dokter. Tetapi ini semua dalam kendali dokter. Makanya untuk mengetahui bagaimana sebetulnya perhitungan penetapan keuntungan dan pembatasan risiko, apabila dokter berkenan dan ada waktu bisa mengunjungi ke channel YouTube kami, namanya Rahasia Keuntungan. Nanti di sana ada video judulnya Welcome Newbie. Ya, nah di sana saya mengupas banyak bagaimana perhitungan-perhitungan tersebut. Semoga bermanfaat ya, Dr. Lee. Baik ya, Dr. Lee ya, mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan masuk dari Pak Arif. Wah, ini ada Arif yang lain ya. Tadi ada Pak Arif menanyakan tentang moving average. Nah, ini Pak Arif menanyakan bagaimana cara open posisi yang akurat dengan indikator parabolik SAR dan settingannya, Pak. Baik, walaupun tidak dibahas pada kesempatan sore ini, tidak apa-apa. Jadi penggunaan parabolik SAR itu Bapak gunakan yang parameter default ya, Pak Arif ya. Yang settingan yang berdasarkan dari MetaTrader-nya. Lalu penggunaan parabolik itu tidak boleh Bapak gunakan begitu muncul, misalnya ketika harga dari naik menuju turun, lalu baru muncul paraboliknya satu, itu tidak boleh Bapak ambil langsung. Ya, jadi Bapak harus menunggu yang namanya perlawanan, Pak. Jadi boleh saya sedikit coret-coret di sini ya. Oke. Anggap saja ini ada candle yang sedang naik ya. Nah, ini seperti ini. Lalu kemudian terjadi penurunan seperti ini. Oke.
Candle yang sedang naik warnanya bening, lalu kemudian yang turun ini warnanya gelap seperti ini ya. Lalu kemudian di sini muncul dot ya, dot daripada parabolik SAR itu sendiri. Nah, ketika muncul seperti ini, Pak Arief, ini tidak berarti Bapak harus melakukan entry di sini ya, karena ini sangat mungkin akan terjadi yang namanya penerobosan. Nah, Bapak harus menunggu candle yang sama dengan tren ketika dia naik, Pak. Ketika dia muncul di sini, ini warna candlenya sudah berbeda, maka Bapak tunggu di level low-nya. Nah, tunggu di sini, misalnya ini adalah week-nya ya. Nah, Bapak tunggu di area sini baru untuk melakukan yang namanya sell posisi. Jadi jangan langsung di sini, Pak. Tunggu ketika ada candle yang melawan, baru Bapak bisa entry. Kurang lebih begitu ya, Pak Arief. Baik, Pak Arief, sudah terjawab? Pak, boleh tanya lagi, Pak? Silakan, Pak Arief. Tadi ada 6 level yang tadi apa? Yang kayak engulfing, kemudian harami atau segala macam. Tadi ada 6 apa? Pattern. 6 bentuk candle ya. Jadi itu apa aja, Pak? Yang pertama hammer, Pak. Hammer, kemudian? Yang kedua shooting star. Shooting star, ya. Hammer. Yang ketiga harami. Harami ya. Oke, yang keempat engulfing. Engulfing. Ya. Lalu kemudian yang kelima adalah dark cloud, Pak. Dark cloud. Dark cloud awan, Pak. Dark cloud. Oh, dark cloud. Oh ya. Lalu kemudian yang keenam piercing line, Pak. Oh, piercing line. Doji nggak masuk, Pak ya? Doji bukan, Pak. Tidak masuk. Piercing line, dark cloud, Engulfing, harami, engulfing, shooting star dan hammer. Shooting star hammer. Oh ya, oke. Nanti saya cek di indikator ini untuk candlestick. Betul. Dan ya, dari 6 itu silahkan Bapak tinggal lihat pada level-level yang 4 tadi, Pak. Ya. Siap, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Pak Arief. Ya. Oke, baik. Luar biasa Pak Diki sore hari ini ya. Luar biasa sekali. Banyaknya yang suka dengan technical analysis nih Pak Diki nih. Ya, tadi ada menanyakan tentang bar ya. Oke, terus parabolic SAR ya, moving average, walaupun di luar dari konteks materi kita ya, yang parabolic SAR. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang masuk nih Pak Diki. Oke, silakan Pak Mardi, silakan Pak Mardi. Silakan Pak. Iya, Pak, mohon dijelaskan lagi Pak. Tadi yang untuk analisa time frame tadi kan Bapak mengatakan ada 1 jam, 4 jam dan 1 hari gitu Pak. Mungkin bisa diulang. Untuk yang Fibonacci. Baik. Jadi pada saat yang untuk analisa apa waktu tadi. Baik. Jadi untuk silakan, Pak. Untuk melakukan identifikasi tren itu Bapak dan Ibu silahkan menggunakan time frame 1 jam atau 4 jam atau daily. Nah, dari struktur yang saya sampaikan pada slide awal tadi, ada kalau bicara bearish ya, dari high ke low, lalu kemudian lower high, lalu kemudian lower low. Nah, apabila pola tersebut terjadi, silahkan Bapak dan Ibu berikan dulu yang namanya channel ya. Jadi ketika terjadi penurunan seperti ini, nah Bapak Ibu silahkan berikan garis channel seperti ini. Maka sudah sangat memudahkan bagi kita. Ini adalah area-area pembelokan yang kita bisa jadikan konsentrasi. Ini berlaku di 3 time frame tersebut, baik 1 jam, 4 jam maupun daily. Dengan menggunakan Fibonacci, maka untuk kondisi bearish, Bapak dan Ibu tempatkan 100%-nya di atas, lalu kemudian tempatkan nolnya di sini, ya. Nah, otomatis nanti garis-garisnya kan akan muncul ya. Nah, Bapak dan Ibu tinggal mencari di mana 38,2, di mana terjadi yang namanya 50%, dan di mana terjadinya 61,8.
kita berkonsentrasi kepada 3 level ini saja dalam Fibonacci, lalu dikombinasikan dengan yang tadi, dengan 6 candle tadi. Apakah di level 38,250 dan 61,8 ini, apakah terjadi hammer, apakah terjadi shooting star, harami, engulfing, duckload, atau piercing line, maka pada candle berikutnya kita bisa langsung melakukan yang namanya entry posisi. Ya, kurang lebih begitu Pak Mardi. Ya, tapi untuk melihat biasanya kan pembalikan arah itu kan ada double top, ada double ada yang head and shoulder gitu. Kalau untuk ke time frame yang lebih rendah biasanya lebih nyata gitu Pak. Bisa nggak? Baik, untuk penggunaan daripada head and shoulder itu sebetulnya apabila kita sudah terbiasa untuk memahami hal yang ini Pak Mardi. Karena banyak sekali orang mencoba mencari head and shoulder dan akhirnya terjadi fail ya. Makanya dalam istilah trading ada yang disebut dengan inverted head and shoulder. Ya, artinya head and shoulder yang sudah terbentuk ketika neckline-nya sudah ditemukan malah harga tidak sesuai, malah berbalik arah. Nah, maka dari apa yang saya alami selama ini ternyata kita cukup berkonsentrasi dengan 4 level ini, lalu kemudian kita fokus dengan struktur pasar itu tadi. Kurang lebih begitu ya Pak Mardi. Oke, makasih Pak. Baik. Oke, baik. Luar biasa ya Pak Mardi menanyakan tentang tadi untuk pattern ya. Oke, kemudian ini ada dari Pak Iqbal, Pak Diki ya. Apakah news akan mempengaruhi analisa Fibonacci tadi? Baik Pak Iqbal, seluruh teknikal Pak, itu pasti akan terpengaruh dengan yang namanya fundamental. Karena fundamental itu dirilis berdasarkan kepentingan daripada negara tersebut. Baik kepentingan pemerintahnya ataupun kepentingan daripada bank sentral. Technical adalah alat bantu bagi kita, ya. Sedangkan fundamental itu bersifat temporary. Dia tiba-tiba bergerak apakah inline dengan kita punya posisi atau memang terjadi pembalikan arah. Maka yang paling terpenting bagi seorang trader adalah seberapa disiplin, seberapa ketat kita dalam menetapkan risk management Pak Iqbal. Ya, kita betul-betul harus menentukan batasan resiko bagi kita yang kita toleransi tentunya. Mungkin itu terjawab ya Pak Iqbal. Baik ya, ini sangat jelas ya jawaban dari Pak Diki ya untuk pertanyaan Pak Iqbal. Oke, kemudian ada pertanyaan yang masuk Pak Diki ini direct masuk ke saya yang menanyakan dari Ibu Iyang ya. Pak, saran untuk newbie dengan depo minim baiknya gimana? Baik, semakin besar Ibu berinvestasi, sebetulnya semakin kecil Ibu punya resiko. Karena ini akan berkaitan dengan yang namanya margin requirement. Margin requirement itu adalah suatu nilai jaminan ketika Ibu mau membuka posisi. Apabila terlalu kecil Ibu membuka berinvestasi, lalu nilai margin requirement-nya besar, maka itu resiko juga besar. Maka di sini betul-betul kita harus memahami terlebih dahulu perhitungan daripada risk and money management. Sama Bu Yang, seperti halnya Ibu mau membuka suatu usaha, tentu kita harus memahami dulu bidang yang akan kita geluti gitu kan, termasuk berapa nih potensi keuntungan yang akan Ibu dapat, termasuk resiko yang Ibu toleransi. Kurang lebih begitu, silakan Ibu Yang bisa menghubungi kepada yang mengundang, nanti akan dibantu bagaimana perhitungan dengan nilai modal yang ideal ya. Baik ya, Ibu Iyang ya. Bahkan sudah ada di YouTube channel Pak Diki ya, pembahasan ini Pak Diki ya? Ya, sudah ada. Kebetulan sama di video yang tadi saya sampaikan kepada Pak Arif ya, kalau nggak salah. Oke, ya. Welcome newbie ya. Welcome newbie, betul. Bu Iyang juga bisa nonton di sana. Oke, baik. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi masuk. Ini ada Pak Iqbal jadi udah meresponnya. Siap, terima kasih Pak Diki. Sama-sama Pak Iqbal, sukses ya, salam profit Pak Iqbal. Tadi Pak. Silakan Pak Mardi. Tadi Pak, nyambung tadi pertanyaan Pak Iqbal. Ya. Jadi gini, rilis berita itu sebenarnya kita wajib mengikuti atau enggak Pak? Jadi maksudnya gini, kan dampaknya itu
entah itu positif atau negatif, nanti akan tergambar di chart kita gitu. Betul. Kalau misalnya kita nggak ngikutin atau nggak punya waktu atau ketinggalan gitu, tetap sebenarnya kita tetap bisa trading dengan benar Kak, kalau kita ngikutin itu chart gitu ya. Baik. Baik Pak. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi sebetulnya yang namanya trading Pak, baik itu teknikal maupun fundamental, itu kedua-duanya adalah dalam tanda kutip alat ya untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan di pasar. Apakah seorang trader itu mau menjalankan murni teknikal saja, itu sah-sah saja Pak Mardi. Atau sebaliknya hanya berkonsentrasi kepada fundamental saja, juga itu sah Pak. Atau kedua-duanya mau diikuti juga sah Pak. Yang penting bagaimana kita bisa profit. Intinya kan itu Pak Mardi ya. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak Mardi. Baik ya, ini saya lihat di chat udah tidak ada lagi yang masuk Pak Diki pertanyaan. Baik, kalau luar memang biasa sore hari ini ya, banyak sekali responnya dari para partisipan ya untuk luar biasa materi sore hari ini Pak Diki. Betul, dan tentu saya sangat berharap Pak Teguh suatu saat ketika ada webinar lagi, yang pernah mengikuti webinar memberikan respon bahwa mendapatkan profit sekian juta, bahkan sekian puluh juta atau bahkan sekian ratus juta gitu ya Pak Teguh ya. Testimoni ya Pak Deki ya. Testimoni itu membanggakan buat saya tentunya. Ya, dan para partisipan jangan lewatkan ya untuk YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan ya. Kita akan berikan di sana semua video yang kita lakukan di webinar, kita akan upload di sana buat para partisipan yang mungkin telat atau kurang mengikuti materinya, bisa diulang di YouTube channel kami ya di Rahasia Keuntungan ya, dan jangan lupa untuk di subscribe ya, agar bisa mengikuti update dari video yang akan kita upload di sana. Baik, dan kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik Pak Diki. Baik para partisipan semua, kita tadi sama-sama mengikuti materi yang sudah disampaikan oleh Pak Diki, ini luar biasa ya. Tentang market reverse ya, peluang atau masalah gitu ya, dan ini kita harus pelajari dengan seksama ya, karena yang namanya trading ini bukan bisnis main-main juga ya, dan kita bisa mendapatkan peluang yang sangat besar dari pergerakan harga pastinya. Dan tadi kita bisa sama dengar juga ada berbagai cara dengan analisa teknikal, baik itu pakai support resisten, pivot, bahkan ada channel juga tadi, ada indikator-indikator yang kita bisa gunakan. Dan lebih banyak digunakan lagi oleh para teknikal tentang Fibonacci tadi yang dibahas oleh Pak Deki. Ya, ini luar biasa. Semoga materi sore hari ini bisa memberikan pencerahan ya buat kita semua, dan bisa dipraktekkan langsung dalam tradingnya. Dan tadi yang disampaikan Pak Deki, semoga di pertemuan selanjutnya ada testimoni ya para partisipan yang sudah mempraktekkan dari teori-teori yang kita sama-sama dengarkan tadi. Baik, semua pertanyaan sudah kita jawab. Saya rasa cukup ya untuk sore hari ini ya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk para partisipan yang sudah bergabung. Semoga mendapat pencerahan ya dari Pak Deki, dari kami GK Invest, dan saya berharap ya, kami berharap para partisipan bisa terus mengikuti acara webinar kami di setiap minggunya ya, setiap Jumat ya, seminggu sekali kita akan adakan seperti ini, dan minggu depan kita akan coba undang lagi untuk materi yang lebih menarik lagi ya. Dan para partisipan, saya kembali informasikan, ikuti YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit.